Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini apa yang akan menjadi milikmu? Kali ini temanya apa yang akan menjadi milikmu. Jadi ini adalah hak kamu ya. Dan ini adalah fun reading untuk memboost energi healing, untuk memberikan memboost energi positif juga. Jadi untuk disclaimer lainnya nonton di bawah, lihat di bawah. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Kita bakal langsung lihat ya, ini apa yang akan terjadi dan apa yang akan menjadi milikmu. Apa yang akan menjadi milikmu? Pertama ini sih ngomongin soal ini sesuatu yang diturunkan dari orang tua. Ini bisa bakat spiritual, atau bahkan kekuatan, atau bahkan perlindungan. Ini ada the Ten of Pentacle. Ya, ini apapun yang berhubungan sama keluarga. Gitu, Ten of Pentacle soalnya legacy. Legacy itu artinya warisan. Nah, warisan itu kadang-kadang ada harafiah ya, dikasih warisan secara uang, tanah, surat-surat berharga gitu. Cuman warisan itu luas bagi aku gitu, karena contoh misalnya kakek kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan orang contohnya, nah itu bisa turun ke kamu gitu. Atau misalnya kakek buyut kamu atau nenek buyut kamu bisa untuk healing, kamu juga bisa untuk healing gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan supernatural atau kemampuan spiritual gitu. Tapi bukan hanya itu, ada juga yang contoh bapak kamu bisa berdiplomasi, kamu pun bisa berdiplomasi. Atau orang tua kamu adalah orang tua yang punya kemampuan bekerja yang keras banget gitu, akhirnya mempunyai koneksi yang luar biasa, dan akhirnya kamu bisa menikmati koneksi tersebut. Jadi yang namanya legacy itu banyak banget gitu. Jadi bukan hanya uang, tapi juga bisa bakat, bisa kemampuan, bahkan bisa koneksi gitu, teman-teman atau lingkungan yang positif gitu. Cuman yang aku lihat di sini itu sesuatu hal yang bisa kamu dapetin di sini, karena dari Ten of Pentacle pun saat itu terjadi, hidup kamu kayak berubah gitu, ada sebuah transformasi yang terjadi. Nah, transformasinya itu lebih seperti membawa keberuntungan, kemanapun kamu pergi kamu ngerasa beruntung. Di sini ada The Chariot sih, ini ngomongin soal karir. Kalau aku lihat ini juga yang jadi milik kamu adalah karir yang cukup cemerlang gitu. Dari energi The Chariot itu melambangkan kesuksesan gitu, itu yang akan kamu rasakan. Di sini ada The Page of Wands. Ya, ini kayak mampu untuk benar-benar bisa menikmati lah gitu. Kadang-kadang normalnya gini, ada momen dimana manusia itu berusaha dengan keras gitu untuk membuat fondasi yang kuat. Dia akan nikmatin itu, keluarganya, anaknya akan nikmatin itu, cucunya juga akan menikmati itu, sampai seterusnya turunan. Nah, ini yang akan kamu nikmatin sih gitu. Dan di sini kan ini ada ayunan, dia di atas ayunan gitu. Terus dari branches di sini atau dari pohon. Istilahnya kamu punya fondasi yang kuat untuk ngapain aja, untuk swinging kemana aja gitu. Dalam arti gini, saat kamu contoh memilih untuk usaha, yang gak masalah, usaha koneksinya banyak gitu, kemana aja bisa gitu, dan keluarga pun akan mendukung. Nah, yang aku lihat di sini ada The Wheel of Fortune. Ini keberuntungan yang luar biasa loh. Jadi kadang-kadang ini juga kayak bentuknya kayak gini. Kamu tahu lampu ajaib yang dipunyain Aladdin? Ini kayak kamu dikasih 3 permintaan lah gitu, apa yang pengen diwujudkan gitu. Ini adalah keberuntungan beruntung terus. Walaupun misalnya kamu menjalani contoh bisnis gitu, kamu memulai bisnis yang kamu nggak tahu landasan bisnis itu apa aja, kayak yaudahlah ikutin aja gitu. Ini akan beruntung di situ gitu, karena the Wheel of Fortune itu istilahnya keberuntungan ada di tangan kamu. Cuman Wheel of Fortune yang namanya wheel itu muter. Nah, gimana caranya kamu untuk keep up
atau bertahan di saat muter tersebut gitu. Di sini kalau aku lihat yang kemarin tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang stuck nih di area keluarga, atau bahkan beberapa kali kalian ngerasa ada karma-karma gitu di keluarga kamu, ini yang buruk-buruk akan diputuskan gitu. Dan di sini kayak kamu tinggal meneruskan sebenarnya ya, untuk beberapa dari kalian ini kayak meneruskan apa yang sudah terjadi atau yang sudah dibangun sama keluarga gitu. But also untuk kalian di sini punya passion, kalau aku lihat punya gairah yang luar biasa untuk ngelakuin hal lain yang bukan hanya tuntutan keluarga. Kamu bisa ngelakuin itu juga, karena dari chariot itu tuh biasanya dibawa sama 2 chariot. Cuman di sini rame, say. Di sini kayak parade gitu. Istilahnya, kamu tuh mampu untuk ngelakuin apa aja, bahkan lebih dari satu hal. Gitu, potensinya banyak banget. Ini Santa Muerte. Pertama, ini kalau yang aku lihat transformasi udah jelas di sini. Jadi kalau yang aku lihat transformasinya itu datangnya bukan dari sesuatu hal yang kita usahakan aja, tapi memang dari semesta gitu. Nunjukin ini nih, dikasih nih perubahan yang drastis luar biasa, lingkungan, karir, mostly memang di karir gitu. Dan ini adalah sebenarnya hak. Kalau dari sini ini dari bakat juga gitu, yang menjadi sesuatu yang menjadi milikmu, yang akan menjadi milikmu itu landasannya bisa dari bakat gitu. Jadi bakat yang terpendam, atau kamu udah punya bakat nih, cuman kamu nggak lakuin itu dengan maksimal, kamu nanti akan ngelakuin itu secara maksimal gitu. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya yang akan menjadi milikmu. Ada flying. Flying itu tandanya kalau hidupnya akan meroket gitu. Jadi kayak akan, istilahnya kayak kita mimpi gitu, mimpinya akan terwujud. Itu adalah kamu. Lalu di sini ada bugs. Ini dari keunikan diri sendiri kalau aku lihat. Jadi keunikan, ada sisi kamu yang sangat unik dan itu akan menjadikan kamu lebih sukses lagi gitu. So, aku bakal lihat lagi dari Lenormand-nya yang akan menjadi milikmu. Keberuntungannya luar biasa loh. Kalau aku lihat bener-bener kayak ngerasa ini apapun yang dilakukan, yang langkah apapun, walaupun random langkahmu, walaupun ngasal gitu, hasilnya juga akan beruntung. Sesimpel kayak kamu milih makanan lah gitu, nggak tahu nih mau makan apa, kamu random aja milih restoran gitu, kamu pun gak pernah lihat reviewnya, tapi ternyata enak banget gitu. Contoh sesimpel kayak gitu. Jadi apapun pilihan kamu, gunain hati, gunain intuisi. Nah, di situ kamu akan sangat diarahkan. Di sini ada children. Ini akan memuaskan inner child kamu juga. Cuman di sini juga ada penyembuhan inner child. Dimana saat inner childnya sudah tersembuhkan, kamu akan merasakan pelongnya luar biasa gitu. Clover, well, ini karena keberuntungan juga loh. Wow. Jadi urusan, kalau yang aku dengar dari tadi tuh, segala urusan kamu ini tuh akan diselesaikan. Walaupun misalnya kamu gak niat untuk selesaiin itu ya. Walaupun kamu kayak aduh malas-malasan menyelesaikan sesuatu. Contoh misalnya kamu lagi skripsi nih. Aduh males-malesan banget skripsinya gitu. Jadi ya udah, yang penting jadilah gitu. Ternyata bagus gitu. Ternyata kamu pun dapat hasil yang sangat bagus di luar daripada ekspektasi gitu. Nah, contoh seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan, lakuin aja walaupun effortnya minim banget, walaupun kayak udahlah lakuin aja gitu, kayak tidak ada effort yang maksimal, ini hasilnya akan luar biasa. Karena kalau aku lihat dari energi The Clover, itu menandakan memvalidasi tadi soal keberuntungan gitu. Mau apapun yang kamu lakukan, ini bakalan jadi sesuatu yang besar dan baik gitu. Be careful, don't oversharing. Jangan terlalu banyak sharing. And then di sini ada the tower. Ya, ini yang punya
masalah kesehatan tahunan, yang itu lagi, walaupun aku nggak baca kesehatan tapi kelihatan di sini. Nanti akan ada penyembuhannya gitu. Nanti ada ngerasa oke, ternyata sembuhnya gara-gara ini ya gitu. Jadi kamu akan dapetin obatnya lah gitu. Tapi ini juga menunjukkan kalau ada karma-karma buruk. Tadi contoh di keluarga atau di dirimu sendiri, karma buruk yang diselesaikan. Lalu akhirnya mulailah kisah percintaan yang diidam-idamkan. Cuman di sini kayak kamu memperindah hidup kamu. Nah, ini ada yang akhirnya mampu untuk secara harafiah ya merenovasi rumah atau memperindah lingkungan hidup. Tapi ini juga memperindah langkah kamu, jalan hidup kamu, dan cara kamu memandang dunia gitu. So, aku bakalan lihat lagi. Ini adalah pesan untuk dirimu. Ini untuk perkembangan diri. Ada patient, accept that everything happens in divine order. Jadi kamu harus bisa menyadari segala sesuatu itu ada perannya. Aduh, aku merinding. Jadi gini, kalau aku tuh diajarin ada kuasa Tuhan di segala macam kehidupan manusia, aspek kehidupan manusia lah gitu. Walaupun itu buruk, walaupun itu baik, pasti ada makna di situ. Manusia itu tidak punya kemampuan untuk bisa memahami itu gitu, karena yang tahu itu cuma yang di atas. Belajar untuk sabar. Nggak hanya ngelihat gini, saat ngelakuin sesuatu jangan hanya lihat hasilnya mana gitu. Lihatlah dari pelajaran-pelajaran yang bisa kamu terima, karena yang namanya kuasa Tuhan yang tadi aku bilang itu tuh cara kerjanya atau istilahnya isi dapurnya itu bukan hak manusia untuk tahu itu gitu. Jadi selalu ada makna yang besar dari apapun yang terjadi. Dan yang namanya Tuhan itu pasti punya planning untuk manusianya yang memang sudah dipikirkan jauh ke depan sana lah gitu. Nah, di sini yang namanya divine order tuh seperti itu. Kita bagaikan hidup ini tuh setiap orang itu punya perannya masing-masing. Kayak puzzle lah gitu istilahnya. Yang mana setiap puzzle itu kan kepingan-kepingan kecil ya. Sama manusia pun seperti itu. Jadi harus bisa belajar kalau kita itu bagian dari semesta. Nah, saat kita tahu kita bagian dari semesta, kita harus tahu nih peran kita apa. Ikutin peran tersebut. Gitu, belajar untuk sabar. Setiap orang yang kita hadapin, mau itu orangnya baik atau orangnya jahat banget, dia punya peran. Dan peran mereka itu dalam hidup kita memang dibawa sama Tuhan, dibawa sama yang di atas untuk kita pelajarin. Gitu. Health, I will honor the physical vessel that enshrine my soul. Jadi untuk jiwa yang sehat harus ada badan yang sehat juga. Itu yang harus kamu fokusin. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Seven of Wands sama ada the Four of Pentacles. Ini waktunya kamu untuk kontrol sesuatu hal yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, belajar untuk ikhlas. The Four of Pentacles itu adalah kita itu manusia yang harus mampu untuk controlling sisi terburuk diri kita sendiri. The Seven of Wands itu waktunya kamu untuk surviving. Jadi kalau ke depan sana, kamu akan punya kendali untuk hidup kamu sendiri. Dan kamu akan bisa menangkal atau bisa menghadang atau bahkan bisa mengalahkan keadaan-keadaan yang memojokkan dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.